Gimana sih Komsel? Ya sejauh ini sih masih oke sih kok. Anak-anak masih rajin online. Cuman ya sudah banyak yang minta, ayo kita kumpul offline, sudah bosen online. Cuman ya kondisi masih kayak gini nggak berani juga sih kita buat ngadain offline. Cuman kapan hari sih pernah sih maksudnya satu kali offline. Oh Tapi ya? itu kan cuman nggak banyak orang sih. Oh ya mungkin Pas 2-3 itu orang. kan juga pas hari libur kan. Jadi maksudnya anak-anak yang bisa aja yang mau. Kalau memang enggak ya nggak ada masalah. Ya akhirnya kegiatan kita Komsel ya cuman habis barbekyuan, Wow, makan rame-rame. Setelah itu baru kita mulai Komsel deh. keren. Itu sih. Bisa dicontoh ya? Boleh dong. Oke, Mumpung hari oke. libur kan, Iya. quality time juga kan. Mengobati rindu ya gue ya. Betul. Kayak Sani nih, rindu sama kita loh dia. Makanya itu. Dia ngajak ketemuan tapi di jam segini dia nggak datang. Rasanya masih kejebak macet ya dia itu. Mungkin. Gimana kalau kita pesan makan dulu kok? Boleh, Udah boleh. jamnya makan malam sih. Boleh. Oke. Yuk. Aku chat Sani, aku cari dia di mana dan aku kabarin dia buat kalau kita ini mau pesan makan duluan. Oke, siap. Oke. 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 Makan. Yes, selamat makan. Makan. Ya, lumayan lah aku. Sorry, telepon. Gak Hari apa-apa. hectic. Aduh. Tenang. San, sorry ya tapi aku sudah pesenin kamu minum. Iya, enggak apa-apa. Thank you. Makan dulu. Iya, makan dulu. Aduh, hari ini aku belum sempat makan juga, gitu kan. Jadi di cafe juga rame, banyak kunjungan. Tapi tadi on the way udah makan donat sih. Enggak sehat. Nyemil ya? Gula. Udah lama nggak ketemu lo ya, kangen lo ya. Sekarang terakhirnya online, sekarang bisa ketemu. Seneng ya? Lumayan. Cuman sorry tadi telat, ya kan? Gak apa-apa San. Santai aja. Aduh, hektik pol hari ini kan. Tapi gimana kabar kalian selama ini pandemi? Masih Puji kerja di perusahaan yang besar itu, Cetias? Puji Tuhan masih. Ya tetap aku masih staff accounting di salah satu perusahaan swasta di Surabaya San. Waduh, kalau misalkan Ko Agus masih tetap coaching juga kok? Ya puji Tuhan lah, masih lah. Sama juga ya ada peluang kerja yang baru lah. Oh iya? Jadi akhirnya kerja kantor sekarang. Pagi ngantor sampai sore, terus lanjut ngelatih. Wih, office hour terus langsung lanjut ngelatih. Yes, betul. Salut. Terus by the way, sorry, tadi aku ini ke distract dan aku penasaran itu. Kalian tadi makan tepat waktu banget kayaknya, ya kan? Kok bisa gitu? Udah biasaan sih San. Serius? Iya. Udah berapa lama? Kalau aku sih rutin punya jam makan itu kurang lebih setahun lah. Setahunan. Emang kenapa kok makan tepat waktu banget gitu? Karena aku punya rutinitas yang tetap ya. Jadi kayak karena aku kerja di kantor kan punya office hour jam 8 sampai ya kurang lebih setengah 5, terbiasa dengan pattern itu. Iya. Jadi aku sarapan pun ada jamnya, sebelum aku berangkat kerja aku sudah sarapan. Siang aku mesti makan siang di jam 12. Jadi malam pun aku punya jam makan malam, biasa jam 6 gitu sudah Wih, jam lapar 6. gitu sih. Wih. Jadi ya terbiasa dengan rutinitas itu, punya jam makan. Kalau misalnya itu telat atau aku mesti mundurin, pusing San. Kan kerja ngeliatin angka gitu, accounting ya. Jadi kalau makannya terlambat, sudah nggak fokus sih. juga. Ya. Jadi nggak ganggu banget di kerjaan. I see. Nah, terus kalau misalkan makan malam jam 8 gitu berarti jarang? Ya kalau misalnya ada momen tertentu ya, misalnya kayak makan keluarga ya gimana? Maksudnya kan kita nggak mau aku mau makan gue jam segini ya sudah lah. Tapi kan itu nggak selalu gitu. Jadi ya masih ada yang kayak gitu. Cuman
jarang sekali terjadi. Wah itu. Kayak gitu. Jagain juga ya pasti ya. Iyalah. Ada Belajar buat olahraga teratur. gitu, diet gitu. Porsi makan ngurangin aja. Olahraga ya dong, haruslah. Oh ya olahraga. Yes. Olahraga apa? Kamu pernah dengar HIIT? HIIT. Kok Agus mungkin saya bisa dibantu? HIIT itu apa ya? Wah, itu High tanya langsung ke intensity orangnya itu. Interval training. High intensity interval training. Yes. Makhluk apa itu ya? Oh, oke. Mungkin searching. Nggak sih, kamu bisa gampang banget temuin itu di YouTube kok, San. Jadi kamu ketik aja HIIT gitu banyak keluar. Ya intinya sih dia olahraga yang tidak menggunakan banyak alat karena bebannya itu dirinya sendiri. Bebannya itu tubuhnya sendiri ya. Calisthenic. Enggak sih, paling gampangnya mungkin ya gerakannya tuh plank, Oh, jumping jack, jumping jack. jack, lunges. lunges. Jadi melatih seluruh tubuh Heeh. ya dengan beban tubuhnya sendiri. Kebanyakan nggak pakai alat. Berat gak sih itu? Karena saya juga memulainya itu baru kurang lebih setahun. Lumayan Saya lah. memang nggak cari yang dengan berat banget ya. Maksudnya kan takut kalau misalnya karena sebelumnya aku ini bukan orang yang suka olahraga Sani. Iya. Nah karena aku nggak suka olahraga dan aku mau memulai untuk olahraga. Aku pikir olahraga penting juga ya buat meningkatkan imun tubuhku juga kan gitu kan. Apalagi di masa pandemi gitu. Jadi ya aku pikir gimana ya caranya biar aku ini bisa konsisten olahraga. Sedangkan aku nggak suka olahraga. Jadi aku cari olahraga yang awalnya itu tidak membebani diriku. Jadi aku olahraga HIIT ini aku lihat di internet, terus aku cari yang simple, yang buat aku, oh ini bisa nih aku ikutin. Kayak gitu. Jadi ya memang dari awalnya aku cari yang ringan, maksudnya yang nggak langsung tiba-tiba yang kayak kamu lihat di orang-orang yang badannya udah bagus-bagus, mereka gila-gila gitu ya, nggak juga. Dan durasiku juga nggak sepanjang itu. Aku pasti dari yang pendek, terus kayak, oh ini bisa dilakuin, aku cuman tahan plank misalnya, oh cuman 20 detik nih, bisa nih kayaknya bisa. Berat itu Gitu. bisa. Tapi kan nampaknya, oh bisa nih bisa gitu. Terus ya udah akhirnya aku lakuin, tapi ya itu sekali lagi aku pilih yang ringan, nggak terlalu berat ya, nggak langsung berat. Karena kalau kita langsung berat ya namanya nggak pernah olahraga San. Iya. Gitu, jadi ya akhirnya tak lanjutin terus sampai sekarang sih, karena dari yang 15 menit akhirnya bisa nambah kayak gitu. Awalnya memang berat, tapi kalau kita lihat itu, wah ini aku bisa lakuin gitu. Jadi ya termotivasi untuk ngelakuin, akhirnya dilakuin sampai sekarang dan porsinya bertambah sih. Aku minder. Aku gak pernah olahraga gitu, dan semenjak kuliah sampai sekarang udah olahraga apa ya? Karena kerjaan udah pusing gitu kan. Sibuk ya, nggak ada waktu ya. Itu, jadi pulang kerja capek, tidur gitu. makan tidur. Kalau kok Agus sendiri juga olahraga nih? Iyalah olahraga. Olahraga dong, masa nggak olahraga? Rutin Pelatih juga. basket nggak olahraga ya, nanti dimarahin anak-anak. Siapa tahu coach kan cuman kamu sini. Enggak lah, tetap olahraga lah. Karena kan ya, menurut saya sih olahraga penting lah. Oh iya? Iyalah, karena ya olahraga itu kan juga salah satunya untuk menjaga apa ya, kesehatan tubuh, biar tubuh juga fit. Jadi seperti itu sih, menurut saya ya. Tapi aku itu penasaran, so far apa yang dirasain gitu selama setahun nyoba gitu kan olahraga HIIT gitu kan. Efeknya apa? Maksudnya apa kita di kerjaan itu lebih produktif gitu? Atau Ko Agus apa yang dirasain gitu? Olahraga terus gitu kan. Efeknya apa gitu? Penasaran Kalau aja dibilang efek sih, paling lebih ke arah ini ya, daya tahan tubuh ya. Karena saya sering banget, jadi gini, ini perbandingan yang sangat kelihatan sekali lah, maksudnya teman-teman saya tuh kadang batuk pilek. Kalau saya itu
nggak apa ya, maksudnya nggak gampang ketularan gitu loh. Jadi seperti itu sih. Jadi rasanya ya daya tahan tubuhnya lebih kuat rasanya ya. Itu sih yang saya rasain ya. Pengalaman saya pribadi sih seperti itu. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau dampak di kerja itu badan itu rasanya lebih fresh. Jadi seperti itu sih. Lebih fit lah badannya lah. Berenergi gitu ya. Ya bisa jadi sih. Seperti itu. Itu kalau saya sih. Terus kan juga ya saya juga harus berlatih ya. Karena kan saya nggak mungkin bisa apa ya maksudnya. Saya minta anak-anak saya bisa seperti ini. Tapi kalau saya nggak nyoba, saya kan juga nggak ngerti. Akhirnya kayak seakan-akan itu loh. Kamu tuh nyuruh orang ngelakuin ini, tapi kamu sendiri nggak bisa. Nah itu kan yang nggak baik kalau saya ya. Karena saya kan juga ya sebagai pelatih harus seperti itu sih. Kasih teladan juga. Bener. Jadi di lain mereka juga latihan, saya juga ada latihan, saya juga ada olahraga. Jadi seperti itu. Itu sih kalau saya. Jadi yang dirasain lebih semangat, lebih energik gitu ya, produktif gitu. Ya, lebih pede lah, betul. Oh. Nah kalau Cetia sendiri setahun gitu, karena aku pernah coba calisthenics itu sekali udah nggak ikut, I give up gitu kan. Oke. Berat gitu kan. Terus bisa tahan setahun apa yang dirasain emang? Kan pasti ada ngalamin sesuatu gitu, benefit. Kalau yang pasti benefitnya kan berat badan turun ya San. Kalau cewek, Siap. kalau cewek kan seneng banget kalau berat badannya turun, jadi termotivasi. Cuman selain itu kalau di kehidupanku sih sehari-harinya itu jadi benar kata kok Agus tadi, imun kita jadi meningkatkan. Terus kita jadi lebih fit. Jujur aku itu orang yang gampang ngantuk kalau di kantor, karena kan ya nggak dipungkiri accounting itu kan mengerjakan sesuatu yang monoton yang begitu terus berhadapan dengan data, tidak ketemu banyak orang, ketemunya juga teman-teman sedivisi aja gitu kan. Jadi ya bosan itu bisa datang kapanpun gitu kan. Terus ya akhirnya ngantuk, apalagi kalau pekerjaannya cuma yang benar-benar input gitu kan. Ini nggak balance ini mana yang iya salah gimana gitu ya, diliatin nggak ketemu gitu kan. Jadi kadang bisa aku lumayan mudah ngantuk. Jadi ya setelah aku berolahraga itu ternyata ini loh lebih seger. Jadi aku jarang banget ngantuk kayak gitu. Biasanya pasti ada jam-jam tertentu aku ngantuk. Di jam-jam 10, 11 kayak gitu biasa ngantuk kan, lapar terus gitu. Habis lunch itu ngantuk lagi sekitar jam 2, jam 3 itu perjuangan gitu. Tapi sekarang tuh udah jarang banget, bahkan temanku yang bilang, aduh aku kok ngantuk ya, wah kurang olahraga mungkin kamu. Ya, ternyata tapi bener olahraga itu efeknya ke sana sih, kayak badan lebih seger ya, jadi terus kayak kita konsentrasi juga lebih ini di kerjaan. Bisa lebih lama gitu ya fokusnya ya. Itu sih yang tak rasain yang benar-benar signifikan ya. Ya yang pasti jarang sakit juga ya karena imun meningkat kayak gitu. Masuk akal. Kalau Cetia IT kalau Ko Agus biasanya olahraga apa kok? Karena kan jadwal padat juga kan pasti pagi sampai sore kantor, pulang kantor coaching. Kalau hari-hari ini sih saya lagi maksudnya lagi konsisten di push up lagi ya. Karena dulu udah sempet, terus habis itu jadi kadang itu kalau olahraga itu tergantung dari konsistensi sih. Betul. Konsisten aja, karena menurut saya tuh gini, kebanyakan ya orang kalau olahraga itu cuman 2 minggu, 3 minggu lagi hot-hotnya, setelah itu hilang pelan-pelan, oh nanti aja, akhirnya nggak jalan lagi. Saya itu. Nggak apa-apa, itu wajar sih. Karena saya juga ya akhirnya saya lagi nyoba untuk benar-benar konsisten. Karena saya lihat banget itu waktu orang itu konsisten di olahraga ya, maksudnya olahraga simpel lah. Contoh sekarang kan ini kan pandemi, gym pasti nggak mungkin buka. Betul. Nah, jadi akhirnya orang lebih ke arah gini. Ternyata itu di Google kalau kita cari itu ada banyak banget olahraga yang simpel yang kita bisa lakuin di rumah. Contohnya? Contoh kalau saya tuh lihat sekarang saya ini kan lagi push up. Nah, saya buka di Google itu push up 30 hari, 1 bulan, itu nanti muncul dia. Dari yang maksudnya yang level berat sampai level ringan, jadi seperti itu. Nah yang saya lakukan sekarang ini ya, saya lebih ke arah push up sih. Push up aja? Push up aja.
Ya sambil di luar kan kalau saya ngelatih ya otomatis saya juga akan ada maksudnya bergerak. Cuman yang konsisten saya lakukan hari-hari ini tuh push up. Simple cuman itu aja push up. Push up ya. Cuman push up aja. Nggak gampang. Serius nggak gampang. Kelihatannya sih ringan, oh cuman push up gini aja. Ya dicoba deh. Karena push up itu kan mengangkat berat badan sendiri. Jadi seperti itu. Itu hal simpel sih menurut saya. Ada lagi juga ya kebanyakan orang kan biasanya bangun pagi, jalan pagi. Ya menurut saya itu olahraga simpel yang bisa kita lakuin sih. Dan cocok juga ya untuk orang-orang yang apa namanya dalam artian mereka punya limited time lah. Kayak sedikit waktu gitu kan. Pagi jam 8 harus sudah sampai kantor gitu. Ya. Bangun pagi jam 5:30, jalan nggak usah lama-lama, setengah jam aja yang penting jalan. Itu kan anggapannya juga hirup udara segar. Masuk akal. Itu simpel banget sih. Nggak perlu butuh waktu yang lama, tapi ngefek. Nggak ada biaya lagi ya. Nggak ada biaya lagi. Free lagi ya. Iya, Nggak ada bayar bulanan gitu ya. Betul. Bener. Nah, cuman permasalahannya kalau kayak aku ya orang awam gitu kan. Aku juga sendiri kan dalam artian bukan tipe orang yang olahraga. Semenjak kuliah selesai udah kerja, terus pikirnya kerja, terus nah susahnya itu struggleku itu di konsistensi yang tadi Ko Agus bilang. Pernah coba calisthenics cuman sekali ikut hilang gitu kan. Untung-untungan 1 minggu 2 minggu, aku nggak sampai 2 minggu. Cuman maksudnya apa gitu yang bisa bikin kita konsisten gitu untuk terus-terusan lakuin itu sampai setahun gitu. Apa ya? Maksudnya kasih tips dong kayak gitu. Untuk mulainya gitu loh, untuk maintain awal at least 1 bulan lah. Kalau saya coba jawab sih lebih ke arah ini ya, maksudnya komitmen pribadi. Jadi karena menurut saya sih itu hal simpel ya. Karena apa ya? Olahraga itu apalagi terutama ya orang yang nggak suka olahraga. Orang yang suka olahraga aja kadang masih bolong-bolong kok. Betul. Apalagi orang yang nggak suka olahraga gitu loh. Orang yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba dia pengen olahraga. Menurut saya sih ya tergantung dari tekadnya dia ya. Tekad. Yes, tekad, keniatan, kemauan untuk dia mau olahraga konsisten. Karena ya itu harus harus dilawan. Kadang sometimes tuh males, nanti, akhirnya nggak jalan. Jadi saya komitmen simple aja, seminggu 3 kali. Itu hal simple. Seminggu cuma 3 kali loh. Misal Senin, Rabu, Jumat. Konsisten, oke, hari Senin misal nih contoh. Saya push up cuma 10, tapi 3 set. Jadi 10 selesai, istirahat 10 detik, 15 detik. Setelah itu push up lagi sampai 3 set. Udah, setelah itu selesai udah. Kadang cuma sesimpel itu ya. Tapi kadang itu kita tuh suka nunda. Betul. Harusnya nih aku olahraga nih. Harusnya aku jalan pagi. Enak tidur Nanti ini. aja wis. Akhirnya nggak jalan-jalan lagi. Berarti kan gini, konsisten itu butuh tekad yang kuat untuk kita bisa berolahraga. Menurut saya itu ya, hal simpel. Itu sih. Perlu tekad yang kuat. Atau mungkin tekad yang kuat perlu alasan yang kuat. Motivasi. Motivasi. Bisa juga. Makanya kadang kan gini, kamu pengen olahraga tuh kamu pengen apa? Apa yang kamu cari? Nah, itu kan. Iya kan? Jadi seperti itu. Oh, aku olahraga karena aku pengen bentuk badan seperti ini. Ya udah, caranya gimana? Ya kan pasti ada caranya kan. Olahraga yang seperti apa? Kalau orang cuma pengen, aku pengen olahraga biar aku sehat, aku punya aktivitas. Ya udah lakuin aja. Contoh jalan pagi, udah selesai. Itu aja simpel mah kalau saya. Gitu sih. Cuman kan ingat ada tekadnya kan. Bangun pagi itu tekad. Betul sekali. Iya kan? Ayo. Perjuangan setiap hari. Bener. Apalagi Tias nih, udah 1 tahun kan dia. Lah, Wah, berarti makanya. kan butuh tekad yang kuat kan? Nah, sekarang kalau JTS apa tekadnya? Ayo. Apa alasannya? Boleh sharing ya berarti. Boleh. Jujur kalau aku sebenarnya dari yang benar-benar nggak suka olahraga, ya mencoba beberapa kali olahraga kayak jalan pagi, tapi sekali lagi nggak konsisten kayak gitu. Terus akhirnya kira-kira akhir tahun 2019 sih, itu yang bikin aku benar-benar memulai untuk mau berolahraga itu karena
berat badanku naik lumayan banyak saya. Oke. Berarti ini resolusi ya? Siap. Yes, dan itu apa ya, baju ke kantor yang harus aku pakai, baju-bajuku itu banyak yang udah nggak cukup gitu loh. Dan itu aku merasa wah ini udah berlebihan, beratnya udah berlebihan karena sampai hampir semua baju itu nggak cukup atau terlalu pas di badan, sampai orang kalau ketemu gendutan ya. Oke. Berarti ini udah benar-benar berlebihan gitu kan. Terus waktu itu aku berpikir cuman ya jalan paling gampang memang ya udahlah beli baju. Tapi aku berpikir waktu itu, ya terus masa aku mau Beli baju. turunkan semua baju di lemari dan aku beli baju untuk memenuhi seluruh lemariku gitu kan. Wih, mantap. Kok kayaknya buat apa gitu kan. Terus ya itu keputusan, menurutku itu bukan keputusan yang bijak gitu kan. Jadi aku pikir enggak, aku harus mengubah gaya hidupku. Aku harus ubah pola makanku, karena kalau kamu mungkin lihat dulu porsi makanku, kamu akan terkejut sekali. Aku bisa makan dengan porsi yang sangat banyak. Terus ya itu, aku nggak pernah olahraga gitu kan. Terus akhirnya aku ya udahlah, aku harus ubah itu. Aku mengurangi makanku, aku mulai berolahraga, dan akhirnya baju-baju itu kembali cukup. Kembali cukup. Iya, ya itu menyenangkan sekali buat aku, sehingga itu terus berlanjut. Dan waktu aku nggak sengaja sih, ini baca buku untuk perempuan, mungkin kalau boleh ya, maaf pria-pria, mungkin bisa merekomendasikan ke istri dan ke calon istrinya gitu. Masih single saya, Bu. Loh. Promosi. Bukunya waktu itu aku baca tentang judul bukunya Becoming the Woman God Wants Me to Be. Becoming the Woman God Wants Me to Be. Ya, dia mengulas tentang Amsal 31 sih. Amsal 31 kalau kalian tahu itu judulnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Jadi ya dia mengulas setiap ayatnya kayak gitu. Nah, ada satu part dia ulas dalam itu di ayat 22. Isi ayatnya sebenarnya kayak gini sih. Saya boleh bacakan ya? Boleh. Ia membuat bagi dirinya sendiri permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Nah, di masa itu kain yang dia pakai ini, kain lenan dan kain ungu itu kain yang sangat mahal di masa itu. Jadi bayangkan seorang istri yang cakap, dia membuat bajunya itu dengan kain yang sangat mahal di masa itu. Jadi kan kalau misalnya dia nggak menjaga badan, dia akan sering beli kain lagi yang baru, membuat baju yang baru dengan ukuran badan yang baru. Ya menurut saya itu bukan istri yang cakap, karena dia nggak bijak mengelola keuangan juga cuman untuk bolak-balik beli kain kayak gitu kan, karena dia nggak menjaga makan. Jadi ya di ayat ini ditunjukkan bahwa seorang istri yang cakap itu nggak cuman pandai mengelola keuangan, tapi dia juga pandai mengelola badannya sehingga dia tetap punya bentuk badan yang ya relatif sama lah, sehingga dia nggak perlu gonta-ganti bolak-balik beli kain untuk bikin baju gitu loh. Jadi ya aku pikir wow, ternyata itu alkitabiah gitu loh. Maksudnya kita bukan oke, badanku udah berubah bentuknya, baju nggak cukup, buang, beli, nggak kayak gitu. Tapi ya istri yang cakap itu rupanya dia juga memperhitungkan itu semua gitu. Oke, aku nggak bisa beli terus, tapi aku harus jaga dong tubuhku biar aku bisa tetap pakai baju yang ada dan yang masih baik kayak gitu sih. Ya itu sebenarnya yang jadi motivasi awalku untuk melakukan olahraga dan rutin berolahraga kayak dan gitu menjadi sih. wanita bijak yang cakap. Iya dong. Oke. Tujuannya. Cuman tadi aku ini unik banget ya, maksudnya perenungannya, peremaannya unik gitu menurutku sih pribadi. Yang aku dapetin ya mungkin it's not the matter of size bodinya, tapi lebih ditekeni gimana kita itu bertanggung jawab sama merawat tubuh kita, gitu kan, supaya dampaknya nggak panjang sampai kayak spending money untuk hal yang nggak perlu gitu, maksudnya harus beli baju terus gitu kan. Menarik.
Tapi kalau Ko Agus sendiri gitu apa yang bikin bisa konsisten lama gitu sampai olahraga sampai lama gitu? Ya karena memang suka olahraga ya. Itu yang pertama sih. Tapi ya ada juga faktor pendukung lain itu ada partner. Contoh kayak misal nih, saya ini kan juga baru memulai push up yang tadi saya cerita itu kan. Nah itu kenapa kok akhirnya saya bisa konsisten? Karena gini, saya tuh janjian sama anak didik saya. Oh iya. Ya, kita janjian karena dia kan juga pengen olahraga nih. Dia juga pengen olahraga, ada aktivitas. Akhirnya oke, ayo kita komitmen ya. Kita konsisten ya. Kita konsisten seminggu 3 kali. Ada programnya sendiri. Akhirnya kita saling ingetin di sana. Jadi ternyata itu memang salah satu untuk buat kita konsisten di mencoba untuk berolahraga adalah kita punya partner, kita punya komunitas. Komunitas untuk olahraga bareng. Yes, karena di sana kan kadang kan gini, oh aku malas nih. Tapi kadang di chat, udah ngelakuin belum? Kadang kalau aku selalu bilang, udah ngelakuin belum? Jangan lupa ya, hari ini push up. Jadi seperti itu. Kadang kalau saya nggak report, dia yang tanya, kok jangan lupa ya, hari ini push up ya. Jadi seperti itu, jadi saling-saling mengingatkan lah. Saling support gitu ya. Kalau kita sendiri kan nggak bisa. Nanti I wish. Tapi kalau ada partner kan saling ngingetin, oh iya aku belum push up, oke aku push up dulu. Setelah itu, kok udah push up nih, kamu udah belum? Jadi ada jadi saling bantu lah, saling ngingetin. Partner tuh penting lah. Itu sih. Oh, I see. Waduh, hari ini aku belajar banyak sih. Kayaknya start besok aku harus cari olahraga ya, yang pas gitu ya. Jadi kalau misalkan aku boleh simpulin ini ya, kita olahraga itu satu. Untuk memulainya kita perlu cari sesuatu reason lah. Dan yang paling penting juga tekad. Nggak cukup reason tapi juga tekad gitu kan. Untuk terus disiplin di awal untuk kita olahraga terus ya. Dan nggak cukup di awal sampai seterusnya. Terus yang kedua, kalau aku dapatnya hari ini, coba cari olahraga yang sesuai dengan ritme daily life kita, keseharian kita. Contoh kayak Ko Agus tadi kan juga kalau sekarang kan limited time. Dalam artian punya waktu sedikit. Pagi, kantor, pulang, coach. Nah, mungkin Ko Agus ambil hanya sekedar, walaupun kelihatannya hanya sekedar untuk push up ya. Cuman itu pun juga olahraga gitu, untuk badan kita tetap fit. Kalau misalkan tadi Cetias, dia pilih HIIT. Ya, dan terbukti memang itu bisa menjaga tubuh tetap fit dan diet. Berhasil ya. Berhasil ya, gitu. Nah, jadi selain itu juga ternyata aku juga baru sadar nih ya bahwa olahraga itu ternyata dampaknya nggak cuma bikin badan kita sehat, tapi juga ada dampak di mana bikin kita lebih produktif. Karena dengan olahraga tadi yang Cetias bilang, kita bisa fokus lebih lama gitu ya. Sedangkan kalau aku yang nggak olahraga ini yang contoh buruknya itu ya memang aku ngerasain sih. Kalau siang gitu kan kita makan gara-gara pagi nggak breakfast, siang makan banyak akhirnya ngantuk waktu siang, nggak produktif. Jadi kita encourage ya, terutama encourage untuk diri aku sendiri untuk kita olahraga dan start doing a healthy life, karena itu juga salah satu bentuk responsibility kita sama tubuh yang Tuhan kasih gitu kan. Karena kan ada ayatnya juga, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal gitu. Maka muliakan Allah dengan tubuhmu juga gitu. Singkatnya seperti itu gitu kan. Oke teman-teman, itu aja dari episode kita kali ini di P-World ya. Kita belajar banyak hari ini. Kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih banyak lagi dan lebih detail lagi, kalian bisa cek untuk di link di atas ini, ya kan? Untuk lebih teknisnya dan lebih dalamnya lagi. Sekian dari saya, Sani Hendra, dan juga terima kasih Cetias dan juga thank you Ko Agus hari ini. Kangennya terbayar juga ini. Oke teman-teman, bye-bye. See you on the next episode.